Masa depan pelatih timnas Indonesia Sintayong terjawab sudah. PSSI resmi mencabut STY dari kursi kepala kepelatihan. Sebelumnya kabar yang bergeming mengenai tagar STY out cukup mencuat di kalangan pecinta timnas setanah air bahkan sampai ke negara tetangga ASEAN lainnya. Hal ini menjadi lebih santer diperbincangkan kala timnas Indonesia gagal lolos dalam ajang kejuaraan ASEAN atau AFF tahun 2024-2025 setelah dibungkam timnas Filipina dengan skor 0-1. Karena memang pada sebelumnya PSSI yang dikomandoi oleh Erick Thohir sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pemain timnas sekaligus pelatih. Mengingat hasil kurang baik yang didapatkan skuad timnas bersama STY di ajang AFF 2024 tentunya menjadi bagian dari evaluasi PSSI terhadap kinerja STY. Karena memang sebelumnya PSSI dan STY sendiri menargetkan gelar juara pada Piala AFF kemarin. Terlebih muncul cuatan dari anggota Exco PSSI, yaitu Hairul Anwar. Beliau terlebih dahulu mengucapkan salam perpisahan kepada STY pada Minggu 5 Januari lewat akun Instagramnya. Terima kasih Sintayong atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, tulisnya. Kemudian PSSI berdasarkan pertimbangannya resmi memecat STY sebagaimana diumumkan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 6 Januari siang. Erick Thohir melalui Pak Sumarji sudah melakukan surat menyurat terhadap STY yang kemudian sudah diterima oleh kedua belah pihak. Meski STY masih memiliki kontrak yang berjalan dengan timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Erick Thohir beserta PSSI bersiap untuk membayar kompensasi yang sesuai atas sisa pemutusan kontrak kerja yang masih berlangsung. Hingga kedua belah pihak saling sepakat dan pemecatan STY dinyatakan sudah resmi. Selain itu, STY juga berpesan kepada PSSI. STY berkata, "Terima kasih untuk atas kepercayaan PSSI yang sudah diberikan untuk saya selama ini. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026." Begitu ungkap STY. Dan tak lupa pula Mimin ingin mengajak kalian semua yang menonton video ini. Mari kita sama-sama ucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada STY. Karena dedikasinya beliau sudah mengantarkan timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026 melalui tahap kualifikasi round 3. Hal ini tentunya cukup membuat kita bersyukur dan bangga terutama dengan program naturalisasinya yang berjalan mulus sesuai ekspektasi. Meski STY belum bisa memberikan gelar juara untuk Indonesia namun Mimin sangat bersyukur atas prestasi STY sejauh ini sudah berhasil menaikkan ranking FIFA Garuda yang sebelumnya di urutan 173 kini menjadi 125 rank FIFA dan peringkat ke-22 Asia. Selama STY menjabat di kursi kepelatihan timnas Garuda sejak Desember 2019. Terima kasih Coach atas dedikasi Anda untuk timnas Garuda sejauh ini. Anda akan tetap dilibatkan dalam daftar sejarah sepak bola Indonesia sebagai pelatih yang turut berdedikasi menaikkan level Garuda di Asia. Terima kasih Coach, sukses buat Anda di luar sana. Tetap semangat, salam hormat dari kami supporter Indonesia. Lalu siapa pengganti STY selanjutnya? Sebelumnya dalam laporan media Italia Tuttosport dibuat oleh Stefano Pasquino yang diterbitkan pada 30 Desember 2024. Dia mengungkap bahwa kursi pelatih timnas Indonesia yang saat ini dipegang oleh Sintayong akan berganti dalam waktu dekat. Setelah berita itu diterbitkan di media Italia. Kemudian seminggu berselang dugaan tersebut benar terjadi. Seperti yang kita lihat sekarang PSSI kini sudah resmi memecat STY dari kepala kepelatihan timnas Indonesia. Dalam konferensi persnya dengan media Erick Thohir juga menjelaskan bahwa dari tanggal 25 hingga tanggal 30 Desember kemarin dia sudah berada di Eropa untuk mencari kandidat baru pengganti STY. Selama 5 hari tersebut, beliau sudah mengantongi 3 nama besar calon pengganti STY. Namun ada satu nama dari ketiga calon kandidat tersebut yang dinilai cukup mampu dan lebih kompleks untuk memimpin kursi kepelatihan timnas Garuda. Terlebih pelatih itu merupakan asal Belanda. Seperti diketahui sejak program naturalisasi Indonesia dibuka kembali pada era Sintayong, sebanyak 80% diantaranya merupakan pemain keturunan Indonesia asal Belanda. Beliau juga merupakan sosok legenda dari timnas Belanda juga di beberapa klub-klub top Eropa lainnya seperti AC Milan di Italia, hingga Barcelona dari Spanyol pada era 98 bersama Luis Figo Portugal dan Pep Guardiola yang saat ini menjabat pelatih Manchester City. Bersama Barcelona, dia sudah mencetak 124 gol dari 249 pertandingan di semua ajang kompetisi dan juga meraih trofi La Liga. Dia juga merupakan bagian dari striker tajam pada masanya meskipun di era tersebut, banyak nama-nama striker top seperti Rivaldo di Barcelona, Christian Vieri di Atletico Madrid, dan Raul Gonzalez dari Real Madrid. Dia juga sudah cukup berpengalaman di sektor kepelatihan. Dia pernah berkecimpung bersama Paris Saint-Germain, lalu Akademi Barcelona, hingga menangani timnas Kamerun tahun 2019.
Dan yang terakhir, dia menjabat sebagai kepala pelatih di Adana Demirspor Klub asal Turki tahun 2023. Dia juga merupakan asisten pelatih dari Louis van Gaal ex Manchester United. Tentunya dengan segudang pengalaman juga prestasi yang melekat pada catatan karirnya, dia mampu menjadi sosok pengganti dari kursi kepelatihan Timnas Garuda yang saat ini kosong setelah PSSI resmi memutus kontrak STY. Lalu siapakah dia? Dia adalah striker kelahiran Belanda 1 Juli tahun 1976, keturunan dari Suriname dan Indonesia. Dia merupakan striker produktif asal Akademi Ajax Amsterdam. Bersama Edgar Davids dari Juventus dan Clarence Seedorf dari AC Milan. Lalu siapa lagi kalau dia adalah Patrick Kluivert, striker yang pernah bermain untuk AC Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV Eindhoven. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk gantung sepatu bersama Lille di Liga Prancis tahun 2008 dia resmi pensiun. Seperti yang dikutip dari konferensi pers, Erick Thohir juga tidak membantah sosok nama tersebut. Beliau juga menyampaikan pemutusan kontrak dengan STY adalah bentuk bagian dari hasil evaluasi untuk Timnas Garuda menjadi lebih baik menuju Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, STY sudah berhasil mengantarkan Indonesia yang saat ini berada dalam kualifikasi round 3 berada di grup C bersama Jepang dan Australia, di mana Jepang yang sudah dipastikan lolos Piala Dunia 2026 sebagai juara grup dengan perolehan 16 poin, dan masih tersisa satu tim lagi untuk menemani Jepang lolos otomatis Piala Dunia, yaitu runner-up group. Mengingat posisi runner-up saat ini diduduki oleh Australia di peringkat kedua dengan 7 poin. Yang hanya unggul 1 poin oleh Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin, tentunya Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk menyandang status runner-up grup C untuk melengsarkan Australia. Mengingat Indonesia masih memiliki 4 pertandingan, tersisa 2 diantaranya pada bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Dengan kehadiran pelatihan baru yang menurut Mimin cukup kompeten dan lebih berkelas, Mimin berharap dalam waktu 3 bulan ini, pelatih baru Garuda mampu bersiap membawa Indonesia membuka gerbang ke Piala Dunia dengan menyapu bersih 2 kemenangan pada Maret mendatang. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan untuk masyarakat Indonesia di luar sana baik yang sedang menyaksikan video ini, mari sama-sama kita satukan kembali harapan kita bersama untuk menyambut mimpi besar Garuda untuk bermain di pentas besar Piala Dunia 2026. Ayo terus dukung Garuda dan PSSI. Jangan mudah untuk terprovokasi oleh hal lain yang mencoba memecah belah semangat persepak bolaan kita. Bismillah, Garuda ada di Piala Dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih dan salam olahraga.